Ada apa sih, Pak? Oh ini bekas ini. Skill yang harus Bapak kenapa sih, Pak? Oh ini gondrong, emang sengaja digondrongin godeknya. Iya. Telinga Bapak gondrong. Ini Japanese, men. Harajuku. Tadinya mau Harajuku. Banyak sih sebetulnya. Anggaplah umuran kayak kita gitu ya. Mencari nafkah sih. Ya nggak sih? Itu skill utama sih. Kayaknya cowok apalagi udah bapak-bapak ya harus bisa menafkahi diri sendiri ataupun pasangannya. Kalau buat saya mah yang paling penting itu skill komunikasi ya, Pak. Jadi tidak hanya komunikasi itu kan sebetulnya mah diperlukan tidak hanya di lingkup keluarga tapi juga ke masyarakat, ke pekerjaan dan segala macam gitu. Bagaimana cara kita berbicara dengan istri, dengan ya, anak, dengan Bapak RT. Pak, saya dilihatin yang lewat, Pak. Ini ya, dari websitenya express.co.uk katanya mereka ada 50 termasuk misalnya tadi komunikasi ya, jadi bisa lebih tenang saat berargumen, misal perbaiki sepeda atau mengganti ban mobil. Cuma Paling sih kalau udah berumah tangga kayak kelistrikan gitu kali ya. Kayak apa? Kalau ada kabel yang copot gitu. Oh, kirain saya cara nyalain lampu. Susah. susah banget. Meleset. Takutnya bangset. Iya, yang kayak nyambungin si apa namanya di dalamnya tuh. Iya, Gitu. Set. Nah, sama kalau yang saya alamin sih masalah air sih. masalah ya, kayak gini nih, Pak. Itu kan soalnya di rumah saya tuh airnya kadang apa sih? Kadang susah. Harus dipancing. Nah, harus dipancing. Iya. Nah, itu tepat hari pertama setelah saya pindah rumah, yang saya tanya ke ibu saya itu, "Mah, gimana caranya mancing air?" Dan ternyata itu saya tanya ke teman-teman udah nikah, ya itu pengalaman yang sama katanya. Penting banget, men, mancing air tuh. Sebelum bisa mancing ikan, harus bisa mancing airnya. Mancing air. Biar mateng. Cakep. Ya, kalau saya ya, semenjak jadi suami gitu, nyalain areng, Pak. Tiap tahun baru, tiap Idul Adha gitu. Buat barbekyuan. Aduh, nyalain areng Itu tuh. momen dimana saya selalu diam, Pak. Saya nggak bisa soalnya. Makan aja ya. Makan, iya saya. Kalau zaman dulu kan masih ada kayak minyak tanah gitu masih gampang kan. Dan beberapa kali juga kalau misalkan nyalain arangnya pakai minyak tanah kadang-kadang suka bau ke makanannya juga. Nah, betul. Nah, jadi kalau nyalain arang itu ada teknik khususnya gitu. Gitu buat nyalain biar bakar-bakarannya lebih asik gitu. Kalau saya sih di fase learning by doing sih, Pak, sebetulnya. Jadi banyak hal yang nggak bisa, ya ditanyain lah ke yang bisa gitu. Jadi sepanjang berjalannya waktu itu banyak sih yang udah sekarang agak hatam lah, kayak mancing air itu udah gampang. Atau sekarang saya lagi hobi tanaman juga, Pak. Jadi kayak mindahin dari satu pot ke pot lain itu apa aja yang harus diperhatiin. Itu ada juga ternyata teknik-tekniknya. Bercocok tanam ya. Ya, bercocok tanam. Saya lagi suka Daftar situ. ke Distuk Japtil gitu Nah, buat pindahin. iya, ada sertifikat tanam. Oh iya. Bertahan hidup berumah tangga gitu. Iya, betul. Iya, maupun berumah tangga ataupun sendiri kan. Iya, Hal seperti itu bisa dipakai juga kan. betul. Beradaptasi dengan keanekaragaman hidup. Ada. Pertukangan, Pak. Kalau saya ngelihat bapak saya sendiri gitu. Bapak saya itu termasuk orang yang segala bisa. Mulai dari listrik, terus Percis bapak saya. sipil gitu. Kayak bangunan dan segala macam gitu. Tanam pohon, ngurus binatang. Tapi karena sayanya kurang dekat
bisa dibilang saya hubungan sama bapak nggak terlalu dekat. Saya dekatnya sama ibu gitu. Sedikit sekali skill yang ditularkan, diturunkan gitu. Setelah saya menikah, setelah saya punya istri gitu, di situ saya mulai menyadari bahwa ternyata butuh nih yang kayak gini tuh gitu. Ada bocor atap gitu, terus tembok ngelupas misalkan, cat dan segala macam kan. Mau kayak tanaman hias juga kan sebetulnya ada skill khususnya, nggak bisa sembarangan gitu. Belum kendaraan mungkin ya. Kendaraan Mogok segala harus macam. ngapain. Nah, gitu. Jadi banyak lah yang saya temui setelah menikah. Wah ternyata saya butuh gitu skill ini tuh. Makanya itu tadi kebanyakan learning by doing, karena saat kejadian baru gitu nyadar, aduh saya butuh nih. Untungnya ada Google, ada YouTube Nah, sekarang. untungnya sekarang ada Google, ada. Kalau saya ada ini yang sebenarnya baru kejadian sih tadi pagi. Saya takut sama binatang yang bikin geli gitu, Pak. Binatang yang suka Iya, ngelitikin. yang enggak Oh, ini kayak cicak, kadal, terus apa ya, cacing. Yang kecil-kecil tapi nggak ada bulunya gitu. Oh iya. Geli lah pokoknya kalau dipegang. Saya nanya sama teman saya tadi, saya ngajak teman saya ke rumah, tolong, kebetulan lagi ada kadal di rumah. Gimana cara ngusirnya? Tolong dong. Ternyata pas diajarin tinggal ngedeketin aja. Kadal terus pergi. Iya, tadi cuman ya tinggal deketin aja, cabut. Iya. Ternyata Kalau sesimpel saya itu. tuh pengalaman ngedeketin cewek itu, Pak. Ngedeketin cabut. Jadi untuk dapat predikat seperti itu gitu. Wah, ini bapak-bapak sejati gitu. Kayaknya ada ya Tapi skill. kayaknya di bayangan saya tuh emang di umuran kita nggak ada sih yang udah sampai fase itu. Makanya tadi pas bilang Pak Ilham bilang bapaknya kayak segala bisa, ya persis bapak saya juga gitu. Tapi kayaknya itu yang udah melewati fase, udah ketemu hal-hal aneh gitu. Iya, mungkin dulunya juga bapak-bapak kita tuh sama kayak kita, bingung juga gitu awal-awalnya mah gitu. Mana nggak ada Google lagi Mana dulu, nggak ada kayak lebih Google. repot kayaknya. Oh, pasti ada. Maksudnya tuh kayak kepuasan pasangan tuh kan harus lah ya. Di atas rajang tuh gitu. Nggak bisa sembarangan asal blescret gah gitu udah gitu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kalau saya lebih ke belajar bareng sih. Belajar bareng. Lebih explore bareng aja, lebih natural, lebih asik ternyata kayak gitu. Kalau saya ada sih beberapa kayak penasaran gitu, suka baca-baca. Kama Sutra gitu kali ya, yang agak gitu. Terus banyak kalau misalkan orang di tahu. YouTube ada kayak obrolan-obrolan tentang seks dan segala macam, suka asik tuh mendengar kayak gitu-gitunya gitu. Gaya-gaya yang asik buat dilakukan. Terus kayak untuk nambah spice gitu, pindah tempat kemana gitu yang lebih menantang gitu. Di arena tong setan misalnya. Setuju banget. Soalnya kan kayak bagi tugas mungkin ya. Takutnya istri kita mumpuni banget nih, masak, ngepel dan lain-lain, tapi kitanya nggak mumpuni, kasihan juga. Gitu sih. Kadang-kadang kita juga harus tetap, maksudnya mungkin ada yang berpikir bahwa ini tuh stereotipnya skill untuk bapak-bapak gitu, kayak pertukangan, kayak air gitu, ngurus air, kelistrikan segala macam dipegangnya biasanya kan sama bapak-bapak. Terus kalau kayak masak, ngurus anak dan segala macam yang kayak gitu biasanya sama ibu-ibu gitu. Padahal sebetulnya nggak harus dikotak-kotakan seperti itu juga, sebetulnya bisa aja gitu. Kita tetap harus bisa masak, kita harus tetap bisa ngurus anak tuh kayak gimana. Ibu-ibu juga kan nggak selamanya bapak-bapak tuh ada gitu. Harus tetap tahu cara mancing air. Sering lah ya, pasti bercanda mah harus gitu. Apalagi kalau buat saya, prinsip saya gitu, cari jodoh itu bukan hanya cantik, pinter, seiman, dari keturunan yang baik, tapi masalah bercanda juga harus frekuensi gitu. Selera humornya harus masuk gitu. Harus klop sih. Karena kan rumah itu tempat kita pulang gitu. Setelah lelah kerja di luar seharian, pulang ke rumah tuh harus klop lah sama istri itu gitu. Mana tiap hari ketemu kan? Iya, apalagi tiap hari ketemu. Itu kalau gitu. nggak punya jokes yang sama, ya nggak nyambung sih nantinya. Bosen juga di rumah.
Itu sih kayaknya salah satu yang dulu mungkin jadi, aduh takut GR lagi. Maksudnya kayak bukan daya tarik kali ya. Soalnya kan dulu saya kalau lihat ganteng, ya gini maksudnya kan Bapak lihat sendiri bentuknya begini gitu. Secara keuangan B aja gitu. Tapi mungkin secara komunikasi nyambung, pas ngelucu pas, jadi ya enak aja. Mungkin itu salah satu yang bikin istri saya mau juga sih. Tapi banyak gitu yang apa bertestimoni seperti itu gitu. Katanya perempuan itu akan lebih mudah jatuh cinta kalau misalkan sering dibuat tertawa. Kayak gitu. Menarik. Jadi cowok ganteng bakal kalah sama cowok humoris kan, kayak gitu. Kategori setuju nggak bercanda bapak-bapak tuh kayak garing tapi lucu gitu? Iya. Ya, itu Tapi lucu. ya saking garingnya itu yang bikin lucunya. Nah iya. Gitu. Iya. Hari apa yang kelihatannya jauh? Harimau. Tahu kan? Harimurti bos Salah. saya sih sebetulnya. Apa tuh? Hari Jumat. Karena Jumat. Juin. Buka kacamata ini Ganti kacamata itu. supaya nggak terlalu malu ya, tapi nggak lucu. Aduh, tolong. Jadi ini mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau saya tuh agak insomnia. Kerjaan lumayan lah padat gitu. Sulit mengingat gitu ya, Pak ya? oh, Amnesia. Iya. Susah tidur. Iya. Aduh, belum bisa ketawa karena belum dapet lucunya. Nah gitu, jadi saya sering insomnia, agak susah tuh tidur tuh. Jadi kebanyakan paling mulai tidur ketika sudah sholat subuh. Nah akhirnya saya berinisiasi lah, kayaknya harus beli obat tidur nih supaya nggak insomnia gitu. Maka saya ke apotek, beli obat tidur lah. Saya beli, Bu, beli obat tidur Bu. Ada. Berapa harganya? 20.000 kalau nggak salah dulu ya, lupa. Soalnya kisah nyata Pak. Bisa nyata. Nah, saya bayar aja. Nah terus saya ambil obat tidurnya, saya pulang, saya bawa tuh si obat tidur pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Soalnya kalau cepat-cepat nanti takut banget. Udah pakai kacamata jadi nggak malu banget. Bapak-bapak yang suka naik motor suka senyum-senyum sendiri nggak sih? Kadang saya suka senyum-senyum. Ya nggak tahu kenapa gitu, misalnya lagi entah ngelamun gitu. Itu kenapa sih? Soalnya duduknya di jokes. Tahu kan kucing suka nyuri makanan tuh. Suka nyuri makanan ke dapur gitu kan, suka. Tapi nggak pernah ditangkap kucing itu. Tahu nggak sih kenapa? Oh bukan. Ya udah ikhlasin aja. Oh, bukan juga Pak. Karena kucing nggak wrong. kucing nggak wrong gitu ya. Jadi tidak bisa dituntut gitu. Terus ada lagi Pak ini. Ada lagi. Gini. Ada warna yang orang-orang tuh nggak peduli sama warna itu. Tahu nggak warna? Biru. Iya betul. Warna biru. Biru don't care. Kira mau niup ban kempes. Ada sesuatu Pak. Ada apa ya? Ada, aduh. Awas. Kenapa ya? Ada apa sih Pak? Oh ini bekas ini. Apaan tuh? 1, 2, 3.
Belum ditaliin soalnya susah. Belum ditaliin soalnya susah. Nah, kan. Si Uwa udah 3. Ya, stop. Wah, Ya. Jadi ini ada disiapin dulu ya, Pak. Katel, teko, cipaci. Di sini ada, nah ini ada spaghetti, nggak kacang pakai. Oh ini di sini. Aduh tegang. Di sini Pak. Kita sambil prepare minyak tuh pakai nggak ya? ya ya. Nah ini kuning-kuning ini sebenarnya kumannya tadinya. Makanya dia terangkat karena apinya pas. Cengeknya tuh direbus dulu atau langsung ya? Langsung kayaknya ya. Kayaknya langsung. Wah, ide teknik memotong yang sangat. Nah, harusnya ini dicuci dulu ya cengeknya ya. Bapak dipegang satu itu biar. Oh, berbuang. Kirain. Sejujurnya Pak ya, Iya. saya belum pernah sih masak. Ah, ya. Agak ngegunduk-gunduk, bumbunya kayaknya udah expired juga ini. Set. Biasa banget. Harus. Nah, setelah gini diaduk, kita nunggu dipanas dulu. Oke. Coba kata-katain Pak, biasanya lebih. Baik dulu. Waduh, kelihatannya salah besar. Wih. Nah, Keren. agak gosong tapi memang ini yang dicari buat. Memang. Us. Wah. Gawat nih. Ini bawang daun ya? Iya, ini. Bawang putih. Diiris kecil ya. Ya. Kalau dalam Iris bahasa kecil-kecil. profesional masak itu disebutnya icil, Pak. Icil. Dia iris kecil. agak riskan ya bahasanya Pak. Oh iya. Icil. Icil. Iris kecil. Mantap ini. Skill-skill yang tidak akan saya pernah temui di bengkel ini, Pak. Cabai rawit besar. Rawit tapi besar apa? Nah ini karena udah ada tadi yang dipakai sama Bapak gitu. Ada panas. Bahan-bahannya sudah siap. Nah dari sini saya bingung Pak. Tadi saya nanya ke istri tapi nggak dibalas-balas. Duh. Manusia adalah Isman. bukan maksudnya kecap man is. Oh kecap is. Sama is. Aduh, nggak nyampe Bapak. Wah. Kita masukin dulu bawang putihnya. Duh. Nanti takut keasinan juga. Kasih sedikit air Pak biar. Oh dikasih air ya. Ini saya baru loh. Ini ngeliat juga dimasukin. Duh bawang. A few moments later. Makanannya hasil dari Pak Geri ya. Apa? Wah ada nasinya nih. Waduh saya juga kurang tahu ini namanya apa.